Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang selalu haus kepada Engkau, rindu kepada Engkau, sehingga momen-momen di mana kami bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi menjadi momen yang melegakan dahaga kami, momen yang memuaskan jiwa kami. Karena begitu banyak tantangan dan godaan yang mesti kami hadapi tiap hari, tiap waktu. Dan kami bersyukur Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar kehendak-Mu buat kami. Kiranya apa yang kami pelajari menolong kami untuk makin memahami bagaimana menjalani hidup Kristiani kami di tengah dunia ini. Pimpin hamba-Mu di dalam keterbatasannya, agar keterbatasan hamba-Mu tidak menghalangi hikmat Tuhan disampaikan buat kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita bersama akan belajar mengenai satu tema, yaitu mendengar dan memahami suara Roh Kudus. Secara pribadi ini tema yang cukup buat saya cukup bergumul untuk mempersiapkan dan memikirkannya, tetapi apa semaksimal mungkin yang bisa saya dapatkan, saya sharingkan buat Bapak Ibu sekalian. Yang mendasari pemahaman tema ini, saya ambil dari Injil Yohanes, pasal 10 ayat pertama sampai ke-4 dan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian ya. Yohanes 10 ayat pertama sampai ke-4 dan ayat ke-16 yang berbunyi begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 16. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Ya, dari ayat ini kita belajar bagaimana domba itu memiliki suatu kondisi yang sangat khusus sehingga mereka sangat bergantung kepada gembala. Jadi ketika disebutkan bahwa domba itu mendengarkan suara gembala, tidak sekedar domba itu dengar suara gembala begitu saja. Tetapi ada makna di balik mendengarkan suara gembala itu. Karena Bapak Ibu yang saya tahu dan pelajari, domba-domba di Israel itu sangat lemah kondisinya, vulnerable sekali. Mereka rabun sehingga kadang-kadang di dalam jarak yang sangat dekat, mungkin 1,5 atau 1 meter, di depan mereka tidak bisa lihat ini siapa, begitu ya. Apakah serigala ataukah domba, mereka nggak tahu. Nanti ketika serigala itu sudah taringnya ada di lehernya domba, baru mereka sadar, oh ini serigala tuh. Saking mereka rabunnya, jadi mereka tidak bisa membedakan di depan ini siapa, kawan atau lawan. Untuk mencari padang rumput yang hijau yang bisa mengenyangkan mereka pun, mereka tidak bisa mencari sendiri. Maka domba itu sangat mudah hilang dan tersesat. Maka mereka membutuhkan suara gembala. Itu sebabnya gembala itu bukan sekedar mereka berjalan bersama dengan domba, enggak. Gembala itu berjalan di depan domba. Berbeda dengan kambing-kambing di Indonesia ya. Beberapa kali saya ketemu kambing itu enggak ada gembalanya, bisa pergi cari makanan sendiri, bisa pulang ke kandangnya sendiri tanpa gembala. Tetapi domba di Israel enggak bisa. Tanahnya tandus dan sulit dan mereka membutuhkan sekali gembala. Maka gembala pada waktu menggembalakan domba itu ada di depan domba-domba dan terus bersuara. Lewat suara gembala ini entah nyanyian, entah memanggil nama dombanya satu persatu, entah dia bercerita dan lain sebagainya. Suara itu menuntun domba. Apakah gembala terus, apakah ke kanan atau ke kiri atau naik atau turun, domba itu bisa mendengar dari suaranya. Mungkin enggak ngerti isi kata-kata gembala itu,
Tetapi mereka mendengar suaranya dan itu menuntun mereka untuk mereka berjalan atau berhenti dan lain sebagainya. Maka dikatakan di sini domba-domba itu mengenal aku dan mendengarkan suaraku. Nah sekarang apa aplikasinya bagi kondisi kita? Kalau tema kita hari ini mendengarkan suara Roh Kudus, saya menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak bertentangan mendengarkan suara Tuhan Yesus sebagai gembala dengan suara Roh Kudus. Karena di dalam masa ketika Tuhan Yesus mengajar, memang dia yang menyatakan, dia memanggil domba-domba. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus untuk menemani kita. Dan Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai mendengarkan dan memahami suara Roh Kudus, saya memikirkan ada beberapa asumsi yang biasanya muncul ketika kita berbicara mengenai mendengarkan dan memahami suara Roh Kudus. Mungkin ada yang lain, tetapi saya pikir minimal 3 ini mewakili lah ya. Yang pertama, rasanya kalau mendengarkan suara Roh Kudus itu mesti audible, mesti terdengar oleh telinga. Frekuensi suara Roh Kudus itu bisa masuk dan dimengerti oleh manusia. Jadi audible. Saya nggak tahu apakah itu yang dimaksud ketika misalnya seorang pendeta yang masih sangat muda mengatakan, dengarkan suara Roh Kudus, Anda mau transfer berapa, paling lambat besok jam 2 siang, silahkan dengarkan suara Roh Kudus, kemudian ketik transferannya, nomornya sekian dan lain sebagainya. Atau ada orang yang mengatakan, saya mendengar suara Roh Kudus, maka inilah visi dan misi gereja. Rata-rata pada waktu kita mendengarkan kesaksian atau kalimat seperti itu, pikiran kita selalu, oh ini audible. Orang ini mendengar suara Roh Kudus dengan telinganya. Kalau suara hati atau suara pikiran itu bukan suara Roh Kudus. Itu mestinya audible. Yang kedua, asumsi kita adalah kalau orang bisa mendengarkan, seseorang bisa mendengarkan suara Roh Kudus secara audible, itu kerohaniannya tingkat akhir. Tinggi sekali, luar biasa. Maka seringkali orang bersaksi kalau mengatakan saya mendengar suara Roh Kudus, itu tidak akan mengatakan dengan inferior, saya mendengar suara Roh Kudus. Enggak, dia pasti akan mantap, saya mendengar suara Roh Kudus. Kenapa? Pada waktu seseorang mengatakan saya mendengar suara Roh Kudus, seolah-olah rohaninya lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Jadi seolah-olah standar, tingkat level kerohanian seseorang kalau bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Kemudian suara Roh Kudus itu dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan apapun. Misalnya seorang wanita, seorang gadis didekati 2 pria. Pria A dan pria B katakanlah begitu ya. Kekayaannya sama, tampannya sama, pendidikannya sama, maka gadis ini bingung mau pilih pria A atau pria B. Mereka membutuhkan suara Roh Kudus untuk menegaskan pria A atau pria B. Nah kalau Roh Kudus ngomong A, selesailah masalah, maka dia akan menolak pria B. Kenapa? Roh Kudus yang ngomong sama saya. Mau pilih ruko yang sebelah timur atau yang sebelah barat, yang menghadap matahari atau matahari pagi atau matahari sore. Minta Roh Kudus yang berbicara. Mau ke gereja A atau ke gereja B, karena di gereja yang sekarang di tempat ibadah ada banyak masalah dan gak betah. Keluar atau tidak, kalau keluar ke gereja mana, butuh suara Roh Kudus. Seolah-olah kalau Roh Kudus berbicara kepada kita secara audible, maka permasalahan apapun itu akan selesai. Tidak akan ada dilema-dilema yang akan bikin kita pusing. Nah ini asumsinya. Maka selalu atau banyak lah, enggak selalu ya, banyak sekali orang-orang Kristen terutama kaum Injili akan sangat bergumul tentang suara Roh Kudus. Karena mungkin tidak pernah mendengarkan secara audible. Atau saya tanya, ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengarkan suara Roh Kudus secara audible? Ada? Apakah ada? Ya mungkin kalau ada malu-malu kali ya. Anggaplah tidak ada, karena biasanya orang Injili tidak pernah tuh rasanya mendengarkan suara Roh Kudus itu seperti apa. Saya kadang-kadang bercanda kalau ada orang mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya tanya, audible? Iya, bicara lewat telinga saya. Saya tanya, suaranya tenor atau bass? Atau bariton, begitu ya. Sebab di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes mengatakan suaranya seperti desau air bah. Kayak apa itu suara air bah? Tapi Yohanes bisa memahami apa yang Tuhan sampaikan buat dia. Nah apakah ini asumsi yang benar? Saya mencoba membandingkan dengan beberapa contoh di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Apakah suara Tuhan itu selalu audible? Ternyata dari peristiwa Elia di Gunung Horeb tidak seperti itu, bukan? Kehadiran Tuhan
Suara Tuhan itu bisa diwakili oleh alam. Waktu dia di Gunung Horeb ada angin yang keras, tapi nggak ada Tuhan di sana. Angin yang keras itu menunjukkan kekuasaan Tuhan. Ada gempa bumi, Tuhan tidak hadir di sana. Kemudian ada api yang menghanguskan yang tersisa. Itu adalah suara Tuhan yang tidak secara audible, Tuhan berbicara langsung kepada Elia, "Hai Elia." Tidak. Ada banyak peristiwa Tuhan berbicara melalui alam. Tuhan berbicara melalui tindakan, misalnya Israel dihukum melalui Babel, dikalahkan. Itu adalah suara Tuhan yang disampaikan tidak secara audible. Artinya Tuhan itu berbicara tidak selalu dalam bentuk suara yang memberikan perintah secara jelas atau memberikan petunjuk secara jelas apa yang umat Israel mesti lakukan. Ada beberapa masa seperti itu, seperti membangun kemah suci, ada ukurannya, pakai bahan apa dan lain sebagainya. Tabut perjanjian begitu detail Tuhan kasih, begitu pula bait Allah Tuhan berikan petunjuk begitu detail. Tetapi ada kalanya, bahkan sering sekali Tuhan itu tidak berbicara secara audible. Dia berbicara melalui peristiwa, dia bicara melalui sejarah, dia berbicara melalui penghukuman ataupun berkat. Jadi ketika Tuhan berbicara itu tidak selalu secara audible. Tuhan berbicara tidak selalu secara audible. Bahkan di dalam perjanjian baru khususnya surat-surat itu jarang sekali bicara mengenai suara Tuhan yang berbicara secara audible. Dan apakah kalau orang sudah mendengarkan suara Tuhan, maka dia mempunyai tingkat kerohanian yang ultimate, yang tingkat akhir, yang tinggi? Ternyata tidak, karena Tuhan pernah berbicara kepada Bileam, seorang tukang tenung. Dan bicara lewat malaikat, bicara lewat keledai, Tuhan bicara. Artinya kalau orang mengatakan saya mendengar suara Tuhan, jangan berpikir dia lebih rohani daripada orang lain. Tidak. Karena Alkitab juga menunjukkan tidak seperti itu. Kemudian apakah kalau Tuhan berbicara kemudian masalah selesai? Apakah kalau Tuhan berbicara maka kehidupan umat Tuhan itu lebih lancar dan lebih baik, semua masalah selesai? Ternyata enggak. Karena ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, umatnya bisa mengatakan kami mendengar suaramu. Waktu Tuhan berbicara lewat guntur awan yang gelap di Gunung Sinai atau Gunung Horeb, orang-orang Israel sujud menyembah dan mengatakan suaramu, firmanmu akan kami dengar dan kami taati. Cuman ngomong, setelah itu tidak berapa lama mereka berkeluh kesah lagi kepada Tuhan, imannya hancur lagi. Tidak selalu ketika Tuhan berbicara secara audible, masalah itu selesai. Problemnya seringkali bukan pada Tuhan, tapi pada kita. Minggu yang lalu Parents Day, khotbah yang disampaikan dari mimbar itu idealisme keluarga, rata-rata seperti itu. Dan menarik ada beberapa jemaat yang kemudian ngomong dengan saya, dia mengatakan, waduh khotbahnya bagus, khotbah yang kami dengar tentang keluarga ideal itu bagus. Tapi rasanya mustahil. Begitu selesai khotbah loh Bapak Ibu, langsung mereka mengatakan rasanya mustahil dilakukan. Kalau Tuhan berbicara secara ideal, Alkitab, isi hati dia sampaikan. Problem diselesaikan dengan cara Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Seringkali kita tidak mau dengar dan justru kita meminta yang lain. Ketika Tuhan berbicara, masalah itu seringkali tidak selesai. Bukan salah Tuhannya, tapi sisi kita yang tidak menerima Tuhan seperti Tuhan apa adanya. Sebagaimana Tuhan apa adanya. Kita tidak mau mendengar sebagaimana Tuhan berbicara. Kita mau mendengar yang kita mau dengar. Itu sebabnya enggak heran yang sangat lebih disukai, ini bukan berarti iri hati ya. Yang sangat lebih disukai adalah khotbah-khotbah yang menyenangkan hati. Kenapa teologi kemakmuran walaupun tidak alkitabiah itu laku? Tidak alkitabiah teologi kemakmuran itu, tetapi laku. Karena itu menyenangkan hati, sesuai keinginan. Jangan berpikir kalau Tuhan tegas berbicara sesuatu, kemudian kita menjadi rohaninya langsung meningkat dan kita menyelesaikan semua masalah. Ternyata tidak. Saya cari lagi kok tidak ketemu ya, saya pernah dikirimi reels dari seorang teman. Ada seorang ibu ya, dia bawa koper, mungkin baru pulang dari luar kota. Bawa koper, dia geret tangan kanannya, kemudian tangan kirinya itu pegang bungkusan, mungkin oleh-oleh. Dia mau peluk anaknya begitu ya, kamera dari sana, dan ada anak kecil yang lari menghampiri ibu itu. Wah ibu ini seneng ya, baru pulang, anaknya mau menghampiri, dia lari begitu. Dari sudut kamera dari belakang, anak kecil itu lari menghampiri mamahnya. Begitu dekat mamahnya, dia belok. Dia ambil bingkisannya. Kemudian dia balik.
Nggak peduli sama mamahnya, pedulinya sama bingkisannya. Waktu saya lihat itu, waduh ini kalau jadi mamah seperti itu kecewanya kayak apa ya. Kayak mau peluk, itu jelas-jelas anak itu menuju mamahnya terus belok, ambil bingkisannya. Kalau jadi mamahnya kecewa pasti ya. Anak itu lebih milih bingkisannya, oleh-olehnya daripada mamanya. Tapi saya pikir itu seringkali relasi kita dengan Tuhan seperti itu. Waktu Tuhan berbicara, katakanlah Tuhan menyatakan diri kepada kita, kehendaknya dinyatakan jelas deh, katakanlah jelas. Seringkali kita enggak cari apa yang Tuhan mau, tetapi yang seperti kita mau, itu yang kita pegang. Itu sebabnya seorang penulis yang saya sukai tulisannya, Dallas Willard, dia mengatakan, saya khawatir banyak orang mencari tahu bagaimana mendengar Allah. Hanya sebagai alat untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan merasa diri itu saleh. Kalau kita ingin mendengar suara Allah, atau orang bangga dia bisa mendengar suara Allah, sebetulnya yang dicari itu apa sih? Kita ingin bisa mendengar suara Allah secara langsung, yang kita cari apa sih? Sebetulnya rasa aman. Oh, Tuhan yang ngomong. Saya pilih pria A atau pria B. Tuhan ngomong sama saya pria A. Oke, saya menikah dengan pria A, misalnya begitu ya. Atau dibalik saya cowok sih ya. Saya cari yang wanita A atau wanita B. Tuhan bilang wanita A. Atau saya menikah dengan wanita A, kehidupan rumah tangga manapun tidak ada yang sempurna selama kita hidup di dunia ini. Ternyata banyak masalah. Yang saya salahkan siapa? Tuhan. Makanya kayak Adam dan Hawa ya saling menyalahkan. Adam kenapa makan buah? Hawa. Hawa kenapa kasih buah ke Adam? Ular yang nyuruh. Ular nggak bisa lagi nyalain siapa-siapa. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kenapa? Nggak seperti yang saya harapkan. Saya pikir dengan mengikuti suara Tuhan, menikah dengan wanita A, pasti ke rumah tangga saya sempurna. Ternyata enggak. Dan ketika itu terjadi, yang kita salahkan adalah Tuhan. Kita mau masuk fakultas A atau fakultas B. Tuhan berbicara kepada saya, masuk fakultas A, ternyata di situ teman-temannya tidak bisa diajak kerjasama dengan baik. Yang saya salahkan siapa? Tuhan. Mendengar suara Tuhan seringkali hanya memuaskan keinginan kita. Maka saya mencoba memikirkan, sebetulnya kenapa sih Tuhan itu berbicara kepada kita? Apakah demi kepentingan kita atau demi kepentingan siapa? Sebab kalau kita bicara mendengar suara Tuhan, asumsi kita adalah itu untuk penyelesaian masalah saya. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang suka bersuara, dalam tanda kutip bukan audible. Dalam pengertian Tuhan itu suka menyatakan diri, memperkenalkan diri, berinisiatif untuk datang kepada kita. Itu Allah kita. Maka dia menyatakan diri, tanda kutip menyatakan diri itu saya anggap sebagai bersuara kepada kita. Itu di dalam wahyu umum untuk semua orang ataupun wahyu khusus. Mazmur pasal 8, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan menyatakan diri melalui alam semesta, dirinya. Melalui sejarah umat Israel, sejarah dunia, tidak ada satu bangsa yang bertahan lama untuk menjadi bangsa yang adikuasa. Menggambarkan manusia bisa berubah tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan berbicara kepada kita lewat sejarah. Tuhan bicara kepada kita semua lewat alam. Dan lebih spesifik, Tuhan berbicara kepada kita lewat kehadiran Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Karena kata-katanya, seluruh hidupnya, pertimbangannya, segala tingkah laku tindak tanduknya itu adalah suara Tuhan. Jadi kalau kita malam ini saya mendefinisikan sebagai suara Tuhan itu bukan sekali lagi frekuensi yang bisa diterima oleh telinga kita. Sesuatu yang seolah jelas Tuhan menyelesaikan masalah kita, tidak. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya. Berbicara kepada kita, menyatakan kehendaknya, entahkah itu dengan suara atau tidak. Tuhan menyatakan diri secara khusus lewat diri Tuhan Yesus dan Alkitab. Maka Alkitab kita sudah cukup, sudah tertutup kanonnya dan tidak ada kitab yang baru yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Karena disitulah kehendak Tuhan buat kita yang cukup. Maka kalau kita mau mendengar suara Tuhan, dalam pengertian mau memahami kehendak Tuhan, lihatlah di dalam diri Tuhan Yesus, lihatlah dari seluruh Alkitab. Itu sudah cukup buat kita.
Dan jangan berpikir bahwa kalau kita membaca Alkitab, langsung kita mendapatkan suara Tuhan. Ada seorang yang dalam kondisi stres, dia buka Alkitab gak ketemu ayat yang bisa menghibur dia. Kemudian dia angkat tangannya, dia tunjuk, Tuhan nyatakan kehendakmu, aku tunjuk salah satu ayat Alkitab, acak. Tuhan nyatakan kehendakmu. Dia buka Alkitab, dia tunjuk ayatnya. Dapat Matius 27 ayat 5. Maka Yudas membuang uang itu dan bunuh diri. Nah, maka itu harus bunuh diri. Sedikit mungkin masukan kritik, enggak tahu pantas enggak saya mengkritik ya. Salah satu hal yang agak memberatkan sebetulnya pada waktu perjamuan kudus dengan hosti yang ada ayatnya adalah waktu kita terima hosti, seringkali tidak langsung berdoa. Tapi ambil handphone, terus foto, ini first of the month buat saya ini. Kan perjamuan kudus bulan sekali kan. Ini ayat saya untuk bulan ini, cepret begitu. Seolah-olah ayat itu menjadi suara Tuhan yang berbicara langsung kepada kita. Maka pasti banyak di antara kita mengatakan, saya enggak milih ayatnya loh, tapi kok ya pas. Betul enggak Bapak Ibu? Pas, ayat itu bicara kepada saya. It's okay sih, tetapi hati-hati hanya kita tidak lagi fokus pada makna perjamuan kudusnya. Tubuh dan darah Kristus. Yang kita pikir adalah, oh ayat ini Tuhan mau ngomong apa ya sama saya ya. Nah itu hati-hati. Tapi Tuhan menyatakan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus dan Alkitab. Di situ kita tahu siapa kita yaitu orang berdosa. Di situ kita tahu sebagai orang berdosa kita harus dihukum di dalam hukuman kekal. Kengerian yang luar biasa, yang hanya ada ratap dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap, yang rasanya seperti terus di dalam api. Digambarkan sedemikian. Itu kehendak Tuhan. Itu suara Tuhan. Satu-satunya keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Dia tidak berdosa. Dia Allah yang menjadi manusia, yang berkorban sebagai anak domba yang disembelih. Tetapi nanti kemudian anak domba itu akan memerintah sebagai raja. Itu adalah suara Tuhan buat kita, jelas. Tidak perlu kita cari lagi keselamatan dari mana. Alkitab dan diri Tuhan Yesus membuktikan secara jelas, dia adalah pernyataan diri Allah. Dan itu adalah suara Tuhan yang jelas buat kita. Nah, seringkali kita merasa nggak cukup ya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus bicara kepada kita dalam pengertian, itu adalah menggambarkan kehadiran kerajaan Allah di dunia. Kita menantikan kerajaan Allah yang sempurna. Tetapi sekarang kita sudah mengalami already but not yet. Kita sudah mengalami kerajaan Allah. Apa itu? Waktu kita bisa memanggil Allah kita sebagai Bapa. Waktu kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Waktu dunia membenci kita, kemudian kita masuk ke dalam kamar, kita diam sejenak. Kemudian ayat-ayat yang biasa kita dengar, mungkin itu mulai berbicara kepada kita. Kita berbicara kepada Tuhan, kita biarkan khotbah yang pernah kita dengar itu berbicara kepada kita. Di situ ada interaksi dan di situ kita merasakan inilah kerajaan Allah. Saya bersama secara khusus dengan Allah saya. Kemudian waktu di dalam hidup sehari-hari kita menerapkan firman Tuhan, mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya, balasannya lebih dianiaya lagi. Disitulah kerajaan Allah. Karena kita dilatih lain dari dunia ini, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita dibimbing oleh Tuhan untuk makin kuat mengasihi musuh kita. Kita dibimbing untuk mengampuni anggota keluarga kita yang menyakiti hati kita. Jelas itu adalah suara Tuhan, kehendak Tuhan buat kita. Dia bukan cuma menyatakan diri, dia menyelamatkan kita, memberikan keselamatan. Tapi tiap hari dia membimbing, mendidik kita, berbicara lewat firman Tuhan terus menerus kepada kita. Itu suara Tuhan. Jadi gak perlu kita mencari-cari yang audible. Tapi itu adalah suara Tuhan. Ada satu pesan dari Frederick Mayer yang mengatakan selama masih ada pikiran yang mengarah pada keuntungan diri sendiri, benak untuk memperoleh pujian dan penghargaan dari manusia, serta tujuan untuk membesarkan diri sendiri, maka jelas mustahil untuk mengetahui maksud Allah bagi kita. Saya setuju. Dalam pengertian Allah menyatakan diri itu bukan untuk kepentingan ego kita. Tapi Allah menyatakan diri untuk menyatakan diri siapa dia, karya dia, kasih dia kepada kita. Nah kalau kita mau mencari kehendak Allah untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk penghargaan kita, untuk memuaskan ego kita, seringkali kita nggak menemukan kehendak Allah itu. Saya kok tiba-tiba, Arthur Ashe. Arthur Ashe mungkin sebagian kita pernah mendengar, dia seorang petenis kulit hitam. Dan petenis kulit hitam pertama yang menjuarai turnamen Wimbledon.
Sayang, walaupun dia seorang yang setia kepada Tuhan, dia banyak bersaksi, dia memenangkan bukan cuma Wimbledon, French Open saya rasa dia juga memenangkan, terkenal dan dia banyak kesaksian tentang Tuhan Yesus, luar biasa sekali. Sayang sekali dia terinfeksi virus HIV karena dari transfusi. Ketika dia positif HIV, keluarganya marah kepada Tuhan. Ini orang yang sangat baik, orang yang kesaksian hidupnya nyata-nyata. Dia memuliakan nama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kayak begini? Kena virus HIV dari transfusi darah. Dia nggak disembuhkan, nggak tersembuhkan dan akhirnya meninggal. Tapi sebelum meninggal, keluarganya menangisi dia dan Arthur Ashe dalam kondisi masih sadar, dia mengatakan begini. Kita selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa waktu kita susah? Waktu hidup ini enggak seperti kita inginkan, kita bertanya, kenapa Tuhan? Dan kita menunggu Tuhan menjawab. Seolah-olah kesusahan ini adalah tanggung jawab Tuhan. Maka kita menuntut Tuhan untuk memberi penjelasan, kenapa saya mengalami malapetaka walaupun saya susah. Pergumulan Ayub. Arthur Ashe mengatakan kita selalu tanya waktu seperti itu. Tapi waktu saya juara Wimbledon sebagai petenis kulit hitam pertama juara Wimbledon, tanya enggak, kenapa? Kenapa Arthur Ashe, bukan orang lain? Kenapa Tuhan membimbing Arthur Ashe dari kecil, dia fokus tenis, sampai hanya menjadi juara turnamen Grand Slam? Kenapa? Kita enggak tanya. Waktu berhasil fokusnya adalah diri kita. Gak sempat tanya, kenapa Tuhan? Tapi begitu kita berhasil, cobalah tanya, Tuhan kenapa saya bisa kaya? Tuhan kenapa keluarga saya bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dengan bijaksana? Tuhan kenapa Tuhan membimbing lewat keluarga kami bisa terus semakin dewasa, anak-anak kondisinya baik. Tuhan kenapa kami sehat sampai usia 90 tahun. Dalam keberhasilan ketika kita tanya kenapa, nah di situ kita akan menemukan Tuhan punya rencana atas semua keberhasilan kita. Maka waktu kita mengalami malapetaka, kita nggak akan perlu tanya lagi kenapa. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Nah Arthur Ashe mengatakan kita nggak tanya waktu aku berhasil. Sekarang mari serahkan saya kepada Tuhan. Saya siap kembali kepada Tuhan. Kita bertanya kenapa untuk memuaskan ego kita. Maka tidak ketemu. Pada waktu kita bertanya kondisi berhasil, kondisi baik. Tuhan apa kehendak-Mu sih supaya aku lakukan. Pusatnya itu kehendak-Mu supaya aku lakukan. Bukan kehendakku supaya kau kabulkan. Tapi kehendak-Mu supaya aku taat. Nah itu adalah suara Tuhan yang lebih jelas kita dengar. Kalau hidup kita itu hanya terpusat pada diri kita, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, kekayaan kita, dan kita mencari suara Tuhan untuk menambah kesuksesan kita, maka seringkali kata Meyer, kita akan sulit mendengarkan suara Tuhan. Yang kita dengar adalah suara kita, saya mau apa? Bukan suara Tuhan, Tuhan mau apa? Itu kata Meyer. Jadi bagi saya mendengar dan memahami suara Roh Kudus bukan sekedar istilah teknis dengan tujuan untuk kepentingan kita. Tuhan ngomong apa? Teknis, audible, atau dalam hati, begitu kuat, begitu misalnya. Untuk kepentingan saya, tidak. Mendengar dan memahami suara Tuhan adalah respon kita atas pernyataan diri Allah dan karyanya bagi manusia. Jadi itu matching antara Allah mau apa dengan kita yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu mendengarkan dan memahami suara Roh Kudus. Waktu kita mencari tahu kehendak Tuhan, kita akan menemukan di dalam Alkitab secara prinsip apa yang Tuhan mau. Dan mungkin itu akan menolong kita untuk mempunyai prinsip juga di dalam menjawab masalah-masalah kehidupan kita. Tapi jangan memakai suara Tuhan untuk menjawab masalah hidup kita seperti yang kita inginkan. Enggak akan ketemu, akan bisa salah. Nah, kita perlu mendengar suara Roh Kudus dengan definisi tadi ya, sebagai respon atas kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan makin mengenal pribadi, karya, dan kehendak Tuhan. Maria Ibu Yesus, waktu diberitahu oleh malaikat, enggak ngerti, enggak jelas apa maunya. Dia mengatakan, aku enggak ngerti. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu menjadi pertanyaan. Tetapi dia memiliki satu prinsip, sesungguhnya akulah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Pergumulan Maria untuk memahami kehendak Tuhan panjang Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus mulai melakukan mujizat, Maria menyimpan di dalam hati. Karena dia nggak ngerti apa maksudnya. Bahkan mungkin sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib pun dia nggak ngerti. Tetapi saya yakin kalau dia betul-betul berpusat kepada Tuhan, di dalam ketidakmengertiannya, kenapa dia menjadi ibu biologis dari Tuhan Yesus, dia akan memahami apa kehendak Tuhan buat dia. Gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan dalam pengertian itu adalah respon kita supaya kita makin mengenal, makin memahami kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nubuat itu apa? Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14 menekankan karunia yang paling utama itu adalah nubuat. Bahasa lidah justru tidak utama. Bukan karena kehebatannya, tapi nubuat itu membangun orang lain. Bahasa lidah itu membangun diri sendiri, maka dia paling tidak utama. Nubuat membangun orang lain. Apa itu nubuat? Nah ini yang pemahaman saya secara pribadi melihat dari perjanjian lama. Nubuat itu adalah satu penyataan Allah kepada umat tentang Kristus yang akan datang. Maka perjanjian lama. Kristus yang belum datang itu disampaikan dalam bentuk nubuat. Nah, itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara, saya berikan bold di situ, berulang kali dan berbagai macam cara. Jadi sekali lagi bukan cuma audible, berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu adalah pusat utama dari nubuat perjanjian lama. Dan nubuat itu bukan cuma suara, tetapi juga apa yang mereka lakukan. Misalnya Musa dianggap sebagai nubuatan tentang Tuhan Yesus, tipologi. Nubuatan tentang Tuhan Yesus kenapa? Karena dia membawa hukum untuk orang Israel. Tipologi untuk Tuhan Yesus, nubuat untuk Tuhan Yesus yang membawa hukum yang baru, yaitu hukum kasih buat orang Israel. Yosua adalah tipologi dari Tuhan Yesus dalam hal apa namanya. Dia nubuat untuk Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi nubuat itu bukan cuma suara ya. Yosua, Yahweh yang menyelamatkan namanya. Kemudian tindakan Yosua memimpin orang Israel menguasai tanah Kanaan juga tipologi untuk Tuhan Yesus yang memimpin kita memasuki kerajaan surga. Itu nubuat. Belum lagi firman yang disampaikan lewat nabi-nabi. Bahkan ada nubuat yang merupakan satu garis merah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah darah. Kenapa kita tidak boleh makan darah di perjanjian lama? Disebutkan di dalam darah ada nyawa. Betul nggak Bapak Ibu di dalam darah ada nyawa? Di dalam darah ada nyawa. Makanya nggak boleh dimakan. Betul nggak di dalam darah ada nyawa? Kalau misalnya di dalam darah ada nyawa, Pak Sam berikan darah, transfusi darahnya ke saya, maka nyawanya dia sebagian pindah ke saya. Kalau di dalam darah ada nyawa. Kalimat itu adalah nubuat, karena setelah ngomong di dalam darah ada nyawa, bicara mengenai kurban di dalam kitab Imamat. Di dalam darah ada nyawa, maka tidak boleh dimakan. Itu merupakan nubuat untuk Tuhan Yesus. Di dalam diri Tuhan Yesus, dia akan kehilangan nyawa untuk menyelamatkan nyawa umat manusia. Jadi itu kalimat-kalimat seperti itu nubuat. Maju sedikit Adam dan Hawa, waktu mereka tahu mereka telanjang, tutup pakai daun pohon ara, betul kan? Setelah Tuhan menyatakan penghukuman kepada Adam dan Hawa, Tuhan ambilkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Dia mesti mengorbankan binatang, diambil kulitnya untuk menutupi Adam dan Hawa. Itu semua nubuat untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan berbicara sebagai nubuat yang puncaknya itu adalah Tuhan Yesus. Maka di dalam perjanjian baru itu bicara mengenai Kristus yang sudah datang. Jadi nubuat bukan cuma bicara mengenai yang akan datang, tetapi bicara juga yang sudah lewat, yang sudah datang, yaitu Kristus dan keselamatan yang dia berikan kepada kita. Itu nubuat. Jadi Tuhan menyatakan diri pusatnya di dalam Alkitab adalah Kristus. Dan nubuat di dalam perjanjian baru juga bicara mengenai yang akan datang, yaitu Kristus yang akan datang. Tapi intinya semua bicara intinya adalah Kristus. Saya jadi ingat waktu saya masuk Cirebon tahun 99.
waktu itu masih dekat dengan kerusuhan tahun 98 ya. Ternyata di Cirebon juga panas isu-isu kerusuhan seperti itu. Tiba-tiba kami mendengar kabar ada nubuatan yang disebarkan di antara orang-orang Kristen seluruh Cirebon yang bilang begini, nanti mungkin bulan depan akan muncul kerusuhan dibawa dari orang dari utara. Cirebon itu utara. Kalau utara lagi ada miring dikit tuh Indramayu, jadi barang gitulah ya. Kota-kota lebih kecil daripada Cirebon. Akan ada kerusuhan dari utara. Kalau kita mau bebas dari kerusuhan itu, mesti siapin ember warna hijau. Diisi beras sekian on, ketan hitam sekian on, apalagi berapa on begitu ya. Isi taruh di depan rumah, maka kita akan dilepaskan, dibebaskan dari kerusuhan itu. Saya cek besoknya, beberapa hari setelah saya mendengar kabar itu, betul. Ember warna hijau di Cirebon habis dibeli sama orang Kristen kali ya. Itu bukan nubuat itu bagi saya, karena enggak bicara mengenai Kristus. Enaknya mereka adalah kalau terjadi kerusuhan, maka mereka dituntutkan, nih saya sudah siapin ember hijau, kenapa kerusuhan? Dengan enteng mereka akan menjawab, ya berapa orang yang pakai ember hijau? Orang Kristen sekian puluh ribu ember hijau yang tersedia cuma berapa ribu, enggak akan memenuhi. Makanya pasti terjadi kerusuhan. Kalau enggak terjadi kerusuhan mereka bilang, tuh betul kan? Karena kalian siapin ember hijau maka enggak terjadi kerusuhan. Mau diputar-putar bolak-balik ya mereka seolah selalu benar. Tapi itu bukan nubuat versi Alkitab. Karena Alkitab menyatakan nubuat pusatnya itu adalah Kristus. Maka kalau kita mau mendengar suara Tuhan, memahami kehendak Tuhan, lebih dahulu kita punya sikap hidup dan pikiran yang berpusat kepada Kristus. Ya, hal yang kedua, kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan adalah untuk bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Dallas Willard dalam buku Hearing God, dia mengutamakan mendengar suara Tuhan itu, hearing God itu, bukan cuma mengetahui kehendak Tuhan. Tapi itu merupakan proses timbal balik, personal, ada percakapan pribadi antara kita dengan Tuhan. Doa itu bukan kita bicara kepada Tuhan, tetapi ada percakapan pribadi kita dengan Tuhan. Masalahnya di dalam doa, kita enggak mempersilahkan Tuhan bicara kepada kita. Dia berikan praktek Lectio Divina, Dallas Willard ini. Jadi dia mengatakan mestinya di dalam doa kita punya waktu untuk berdiam dan mengizinkan Tuhan itu bicara kepada kita. Lewat pembacaan Alkitab, lewat kita hening dan mengingat banyak hal sejarah hidup kita, di situ Tuhan akan memberikan kekuatan dan berbicara kepada kita. Mendengar suara Tuhan itu bukan satu pihak, tetapi dua sisi. Itu berarti kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kegagalan kita untuk mendengar Allah memiliki akar terdalam, yaitu kegagalan untuk memahami, menerima, dan bertumbuh dalam sebuah hubungan percakapan dengan Allah. Itu maksud dia. Jadi mendengar suara Tuhan bukan cuma kita diam tunggu Tuhan ngomong. Tidak, itu ada percakapan timbal balik kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu mendengar suara Roh Kudus, seperti yang saya sharingkan tadi adalah supaya kita bertumbuh sampai pada glorification, pemuliaan. Landasannya kenapa saya mengatakan begitu adalah Ordo Salutis. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak asing dengan Ordo Salutis. Dan kita mendengar suara Tuhan ada percakapan di antaranya adalah dalam proses sanctification dan perseverance. Sampai kita glorification, pemuliaan. Kita selalu bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita salah memahami kehendak Tuhan, tetapi kita sudah mengambil keputusan, ternyata di balik itu Tuhan merencanakan sesuatu. Dari kegagalan muncul suatu pendewasaan buat kita. Dari malapetaka muncul satu pertumbuhan yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi mendengar suara Tuhan bukan sekedar sesederhana itu, hanya tahu apa yang saya inginkan, Tuhan jawablah saya. Tidak, itu terlalu sempit. Mendengar suara Tuhan berarti respon. Tuhan menyatakan diri kepada kita, menyatakan karya kepada kita, menyatakan kasih kepada kita, dan kita meresponinya dengan mau mendengarkan Dia. Sebagai salah satu contoh, mungkin Bapak Ibu enggak asing dengan Welch. Nah, ini adalah keluarga yang memulai pabrik Welch, yaitu pemerasan anggur ya. Thomas Bramwell Welch dan anaknya Charles Welch. Charles ini punya cita-cita ingin menjadi misionari ke Afrika. Nah, sebelum menjadi misionari, dia pikir saya harus menikah dulu supaya menjadi misionari di Afrika. Itu kami sudah berkeluarga. Maka dia menikah. Nah, sebelum berangkat ke Afrika, dia cek kesehatan. Istrinya juga cek kesehatan. Ternyata kondisi kesehatan istrinya sangat buruk sekali.
Sehingga dari hasil cek itu tidak memungkinkan Charles dan istrinya ke Afrika. Tidak memungkinkan juga Charles meninggalkan istrinya untuk berangkat sendiri ke Amerika. Dia tinggalkan di Afrika, mereka tinggalnya di Amerika, mau menjadi misionari ke Afrika. Hanya mereka nggak bisa ke Afrika. Charles protes, Tuhan jadi misionari kan kehendakmu. Kenapa semua sudah siap, kok justru di saat terakhir ketahuan kesehatan istri saya buruk? Kenapa Tuhan mengizinkan saya menikah dengan istri yang menghalangi saya untuk menjadi misionari ke Afrika? Dia protes lama sekali kepada Tuhan. Nah, dia merasa Tuhan berbicara, kok Tuhan sekarang menghalangi sendiri kehendak Tuhan. Akhirnya Charles ini sudahlah menyerah, terserah maunya Tuhan. Maka dia pikir apa yang bisa dia lakukan? Dia pelayanan di gereja dan dia meneruskan usaha papahnya Thomas untuk mengelola pabrik pengelolaan anggur. Nah, di zaman itu ada satu kebingungan gereja. Mereka minum anggur itu anggur fermentasi. Nah, itu bisa membuat orang yang nggak tahan menjadi alergi atau bahkan mabuk ya, walaupun sedikit yang mereka minum. Dan ternyata dalam kondisi begitu Charles ini memikirkan baik-baik gimana mengelola anggur yang tidak memabukkan untuk perjamuan kudus. Dan dia menemukan jus, ada kayaknya di Indonesia ya. Dia menemukan itu dan dia memberikan solusi. Anggur perjamuan kudus yang tidak memabukkan. Kalau dia ke Afrika, mungkin lama baru ketemu ini. Karena dia tidak ke Afrika, dia menemukan itu. Dia fokus dan dia menemukan itu. Dan dari keuntungan dia mengelola pabrik anggur ini, uangnya sebagian besar dia pakai untuk mendukung misionari ke Afrika. Kalau dia sendiri yang pergi ke Afrika, dia harus mencukupi kebutuhannya. Tapi dengan dia di pabrik itu, dia punya banyak uang, dia mencukupi kebutuhan beberapa keluarga misionari di Afrika. Lebih besar berkat yang dia berikan. Lewat apa? Lewat kegagalan memahami kehendak Tuhan. Begitu. Tetapi karena fokusnya adalah Tuhan, apa yang dia harus kerjakan dengan tangannya sekarang, dia kerjakan untuk Tuhan. Dan dia jadi berkat. Begitu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan. Ya, terima kasih untuk Musa Immanuel setelah menyampaikan materi yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui bersama di dalam kalender gerejawi kita, hari Minggu ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Jadi kita belajar tentang topik Roh Kudus. Untuk itu saya memberikan kesempatan mungkin 1 sampai 2 penanya saja dari rekan-rekan jemaat yang mau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Terkait dengan topik mendengarkan atau memahami suara pada Roh Kudus. Apakah ada, bisa acungkan tangan? Baik, ada satu tempat ya Pak Yahya. Ada lagi yang lain, satu lagi saya berikan kesempatan. Kalau belum baik Pak Yahya terlebih dahulu. Thank you. Ya, selamat malam Pak. Mohon dijelaskan kembali Pak, tadi yang mengenai satu benang merah itu, yang soal nubuatan. Maksud saya bagaimana bisa sampai ke Tuhan Yesus itu. Oh, ya, oke. Thank you Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu pernah terpikir enggak di Injil Yohanes pasal 10, pasal 1, saya lupa ayat berapa ya. Waktu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang nih. Kemudian Yohanes Pembaptis memperkenalkan, lihatlah siapa dikenalkannya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Waktu saya membaca itu saya pikir, kenapa anak domba? Bukan anak singa. Bukan anak raja wali, karena penggambaran di dalam Alkitab, Tuhan digambarkan raja wali, singa, atau yang lebih gede anak gajah Allah. Kenapa domba begitu? Nah, rupanya itu ada kaitan dengan benang merah tadi, anak domba yang disembelih, darah. Diawali dengan Adam dan Hawa yang soal pakaian dari kulit binatang, kemudian Kain kenapa persembahannya enggak diterima, karena tidak berupa darah. Kemudian persembahan Nuh, Abraham, kemudian sampai legalkan di Gunung Sinai aturan mengenai kurban-kurban. Sebelumnya Abraham pun diminta supaya Ishak dipersembahkan sebagai korban. Kemudian Musa juga menetapkan legal hukum mengenai darah itu. Nah, semua itu adalah satu benang merah untuk penebusan melalui mengorbankan penebus itu dengan darah. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus seperti anak domba yang disembelih. Di hari raya pendamaian, itu ada satu kegiatan yang dilakukan. Satu, pertama kambing itu dilepaskan di padang gurun dan tidak boleh kembali. Kambing itu melambangkan dosa, nggak boleh kembali ke Israel. Tapi kemudian domba. Domba ini punya syarat.
tidak bercacat, jantan, sulung. Tidak bercacat itu betul-betul diperiksa giginya, ekornya, kulitnya semua. Betul-betul enggak bercacat. Kemudian ditaruh di atas mezbah, kemudian imam besar taruh tangannya di kepala domba itu sebagai perlambangan dosa semua umat Israel itu ditimpakan kepada dia. Itu sebabnya domba ini enggak boleh bercacat. Ada syaratnya itu. Dan domba yang tidak bercacat tidak salah ini. Karena seolah-olah memikul dosa umat Israel harus disembelih dan mati. Tapi Ibrani mengatakan itu tidak bisa menghapuskan dosa umat Israel wong binatang. Itu merupakan nubuat untuk Tuhan Yesus. Jadi kayu salib itu sebagai anak domba yang disembelih. Itu sebabnya dia mengatakan, Eli, Eli lama sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu dipercaya, ditafsirkan sebagai neraka yang Tuhan Yesus sedang tanggung. Karena waktu itu dia sebagai anak domba yang memikul semua dosa umat manusia. Seperti domba tadi yang dipegang kepalanya. Nah sebetulnya kenapa kita percaya Tuhan Yesus kita diselamatkan? Penggambarannya adalah seperti itu. Dosa kita itu ditimpakan di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti domba yang tidak bercacat. Nah, dosa kita penghukumannya semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, dan dijadikan anak Allah. Jadi iman kita itu bukan sekedar iman, Yesus disalibkan, ya untuk keselamatan saya, iya. Tidak hanya sekedar itu, tapi betul-betul kita memahami dosaku itu loh, hukuman dosaku dan original sinku itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai substitusi mengganti saya untuk memikul dosa saya. Maka dia seperti itu. Tetapi yang menarik di dalam kitab Wahyu, yang duduk di atas tahta adalah domba yang disembelih. Nah itu kan benang merah. Kira-kira begitu. Ya. Baik, ya, yang terakhir saya persilakan. Ya. Terima kasih. Roh Kudus itu digambarkan oleh Bapak tadi bahwa seperti dia hanya melakukan pekerjaannya melalui suara ya. Melalui suara audible. Ya, Roh Kudus itu tadi Bapak jelaskan demikian. Apakah Roh Kudus juga tidak bekerja melalui kuasa, power, atau melalui yang lain-lain gitu? Karena bagi yang saya ingat sangat substansial ayat yang jika Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa dia sebut. Tentang kebenaran, tentang penghakiman. Ya. Dijelaskan lagi tentang dosa begini. Ya, dan itu. Jadi di dalam hal itu menginsafkan tentu belum tentu dengan suara. Ya. Bisa juga dengan inspirasi, insting atau apa. Ya. Bisa juga waktu ada calling untuk menerima Tuhan Yesus, dia menggerakkan orang mempercayai Injil yang diberitakan. Jadi mungkin dalam hal itu memang audible ya, tapi mungkin juga tidak. Ya tadi Bapak sudah jelaskan memang, tapi mohon penjelasan lebih ini lagi. Apakah benar hanya melalui medium suara begitu atau melalui yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Justru rasanya mungkin maafkan kalau saya salah menyampaikan ya, tapi justru saya menekankan tidak audible saja ya. Dan kita jangan cari yang audible. Tapi terima kasih poin yang karya Roh Kudus menginsafkan kita tentang dosa, penghakiman, dan kebenaran ya. Itu poin yang seharusnya saya sampaikan juga karena saya menjelang Pentakosta. Tapi saya memang setuju tidak sekedar audible dan jangan cari yang audible justru. Karya Roh Kudus menyatakan diri kepada kita itu luas dan pusatnya itu adalah Kristus. Jadi sebenarnya sama Pak kita. Oke, terima kasih.